lagi sama Wangi Channel. Sekarang saya dapat perbaikan kulkas yang sifatnya garansi untuk freonnya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi penyebab freonnya itu habis. Kita akan cari apa penyebabnya, apakah evapnya retak atau mungkin kondensornya yang sudah korosi ataupun bocor. Dan sekarang saya mau coba periksa dulu beberapa langkah berikut ini. Dan ini untuk yang saya mau cek awal. Pengecekan ada di kondensor. Kalau kondensor ini biasanya yang disentuh panas di bagian bodi, termasuknya ini keluar dari kompresor, naik dia ke samping, dia memutar. Kadang ada yang di belakang sini. Samping kanan, samping kiri biasanya dia keluar. Pipa ini keluarnya ke sini. Setelah dia keluar, langsung masuk filter. Tadi saya sudah melepas filternya karena mau saya pasang ventil untuk memasang manifold, yaitu pengukurnya seperti ini. Untuk pengukur angin nanti seperti apa, karena di jarum akan terlihat. Jika nanti saya isi 80 atau mungkin 100, ya tergantung kita mau ngisi berapa. Setelah itu cabut listriknya untuk matikan. Lalu kita tunggu apakah jarum tersebut menetap atau menurun. Kalau menurun berarti ada pipa bocor. Dan ini pipa yang mau saya pasang. Namun pipa ini untuk diameternya sama ya. Jadi sudah pasti tidak mungkin kita pasang. Namun kita harus memasangnya. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, menggunakan alat flaring. Flaring ini berbagai ukuran. Ada yang ukuran beberapa ini lengkap. Dan yang pasti kita harus membuat shock ya, atau diperbesar untuk pipa yang mau kita pasang dengan menggunakan flaring seperti ini, supaya ujungnya ini berbentuk lebih lebar ya, seperti ini. Nah, putar terus sampai dia melebar. Kalau sudah, kita lepas lagi. Nah, ini sudah melebar. Lalu kita pasang ke kondensor ya, pipa kondensor ini. Lalu kita las. Untuk memasangnya pastikan tidak terjatuh saat dilas. Jadi seperti ini, kita harus memasang sebuah apa saja yang bisa kita buat untuk menahan agar tidak terjatuh saat pengelasan. Pastikan menggunakan las oksigen ya, CO2. Kita harus pastikan kalau pengelasannya benar-benar sudah rapat atau halus. Karena untuk menghindari kebocoran nanti setelah mau kita coba untuk kondensornya, berarti kita harus diamkan dulu ya. Karena ini masih panas. Diamkan dulu. Dan sekarang kita lanjutin ya, karena ini sudah dingin.
Langkah selanjutnya pasang manifold. Manifold yang saya gunakan seperti ini pada posisinya untuk pengukuran freon dan untuk pengukuran yang lainnya, seperti contoh yang mau saya lakukan ini hanya untuk mengetahui apakah pipa itu bocor atau tidaknya. Selanjutnya kita pasang untuk konektor di manifold yang sebelah kiri ya. Untuk sebelah kiri kita pasang ke ventil yang tadi kita pasang pakai las ya. Jangan lupa subscribe dulu biar channel saya lebih semangat. Lalu kita hidupkan kulkas. Nanti setelah kompresor hidup, kalau untuk kompresor yang normal biasanya kan ada tekanan untuk angin yang keluar sana. Dia masuk ke sini lalu mendorong ke VU. Dan setelah itu nanti kita tunggu apakah jarum itu menetap atau menurun, dan keduanya ada jawabannya. Perhatikan bersama untuk VU yang warna biru. Saat nanti kompresor dihidupkan, maka VU ini akan naik karena terisi angin oleh kompresor yang ini keluar dari sini, dia mutar langsung dia masuk. Untuk pemasangannya kembali semula, saya perhatikan jangan sampai salah untuk yang sebelah kiri, untuk yang warna biru ya guys. Oke, saya lanjut dulu ya. Kita perhatikan sama-sama untuk VU yang biru. Seharusnya ini nanti kalau terisi angin dia naik. Tuh, naik. Namun perlu kita pahami kalau sudah mencapai 160 kita cabut. Dan setelah mencapai angka tersebut, kita perhatikan sambil menunggu. Seandainya nanti VU ini menurun, itu sudah pasti untuk pipanya ada kebocoran. Misalkan ini sudah menetap, itu berarti kondensor atau pipa yang dimaksud masih utuh. Untuk kalian yang masih pemula, jangan di skip-skip ya. Kalau ada skip-skip video, nanti ada informasi dari saya akan terhilang. Maka dari itu kita harus menonton sampai selesai. Nah, kali ini untuk memastikan apakah pipa ini bocor atau tidaknya, kita hanya berpedoman pada VU yang kita pasang tadi setelah diisi tekanan angin dari kompresor. Setelah kurang lebih 8 menit kita amati dari tadi, ternyata ada tanda-tanda buruk ya. Tanda-tanda kalau pipa ini sudah dipastikan bocor. Untuk kulkas tersebut nanti bisa jadi lagi mengharuskan mengganti pipa kondensor. Dan yang pastinya ini bukan untuk mengganti di dalam apa ya namanya packingan bodi kulkas ya. Untuk penggantinya biasanya dipasang di bagian belakang. Oke, mungkin kalian yang lagi tahap belajar atau mungkin lagi menangani kulkas yang selalu bocor, mengisi freon selalu habis, mungkin dengan langkah-langkah berikut menurut kalian mungkin bermanfaat, boleh subscribe dulu. Dan sekarang ini penanganan untuk kelanjutannya untuk mengganti pipa kondensor. Dan yang pasti untuk intinya tadi perbaikan kulkas ini ada kebocoran di pipa kondensor. Jadi kondensor yang lama untuk atau yang aslinya ini tidak digunakan lagi atau diabaikan. Harusnya kita mengganti pipa yang baru. Langkah berikutnya kita lepaskan pipa output atau pipa yang mengeluarkan tekanan dari kompresor.
Ini juga di AB-kan. Tadi outputnya, yang ini inputnya di AB-kan, tidak dipakai lagi. Oke teman-teman, kalau yang saya bawa untuk pipa penggantinya, saya bawa untuk pipa ukuran yang standar. Ini juga kebetulan saya membawa, kalau tidak mungkin ya tertunda lagi. Untuk sementara saya pasang ini karena intinya juga sama, cuman bentuknya yang asli kalau untuk pipa kondensor dia berbentuknya sudah berbentuk U melipat-lipat ya, sudah dirakit dari pabrikan, jadi lebih mudah untuk memasangnya. Jadi untuk kali ini memang ya manfaatnya yang ada aja ya Pak. Oke guys, kita pasang pipanya dulu. Setiap melakukan pengelasan kita harus pastikan melihat pipa yang bagian bawah, yang pasti bagian arah project yang kita lihat tidak bisa kita lihat, kita bisa menggunakan kaca. Kita harus menunggu pipa tersebut menunggu dingin, karena untuk pembentukan amat berisiko. Kalau masih panas juga tangan nggak bisa nyentuh. Sudah dingin kita bentuk ya, kita membentuknya ya selera kita. Ada bantuan. Dan bentuk untuk sementara seperti itu, nanti kita rapikan. Dan pipa sudah terpasang dan dibentuk yang seperti itu. Lalu kita pasang bagian terakhir yaitu filternya.
Dan tadi setelah pemasangan filter kita nunggu dingin sambil memasang manifold untuk tujuannya untuk vakum ya. Sebelum selang manifold ini dipasang, kita pasang bagian yang ventil dulu. Ventilnya seperti ini kita pasang dulu. Kita kencangkan. Tujuan ventil ini kalau nanti setelah pengisian mencabut bagian selang ini, maka freon tersebut tidak keluar. Setelah ventil ini dipasang, kita pasang selang manifold yang bagian jalur biru. Karena kalau yang jalur yang coklat yang bagian tengah sini, bagian tengah ini nanti akan terisi freon dari botol. Oke, saya pasang dulu seperti ini. Setelah selang terpasang, kita harus pastikan posisinya tertutup karena untuk menvakum. Apa itu vakum? Vakum adalah membuang angin atau mengeluarkan angin yang ada di kompresor maupun pipa-pipa. Semua udara di dalamnya dikeluarin dengan cara seperti berikut ini. Untuk ini ya, sekarang mau kita vakum dengan cara awal, siapkan tozon cairan khusus. Tidak boleh untuk menggunakan air biasa, karena nanti efeknya kalau terhisap oleh pipa atau kompresor tersebut maka akan jadi gangguan, yaitu sumbatannya. Ini nggak boleh untuk sembarangan cairan. Yang kita gunakan adalah cairan khusus, yaitu tozon. Untuk langkah selanjutnya ini bagian tutupnya kita pasang dan cairan ini kita isi ke sini, seperti ini, dan nyalakan kulkas. Oh ya teman, kalau untuk vakum nanti di jarum sekarang masih posisi angka 0 ini, nanti akan turun sampai habis ke 30, yaitu harusnya memang habis. Itu tandanya vakum berjalan. Kalau ini jarum langkahnya menurun. Kita hidupkan kulkas dulu. Nah, ini ada hembusan udara dari kapiler ujung ini. Cairan ini nanti saya taruh di bawahnya kalau anginnya sudah berkurang. Kita perhatikan PU sudah mulai turun dan nanti harusnya sampai posisi 0 ya, sampai posisi ke 30 ya, artinya sampai habis ke bawah. Untuk menentukan habis tidaknya kita lihat pada cairan. Ujung dari kapiler tersebut yang keluar dari filter kita taruh ke dalam cairan untuk melihat seberapa banyak gelembung yang dihembuskan, angin yang dihembuskan dari kompresor. Untuk mengetahui habisnya angin di dalam pipa-pipa tersebut, kita hanya cukup melihat gelembung yang ada di cairan tozon tersebut. Gelembung masih terus berjalan, sudah berhenti,
masih muncul lagi, berhenti lagi, muncul lagi. Ini nunggu proses habis ya. Gelembung masih ada walaupun sudah sedikit-sedikit. Nah, ini sudah berhenti, kita ambil. Sekarang kita harus melakukan penutupan menggunakan ujung pipa kapiler ini, kita gigit menggunakan tang supaya rapat ya. Tujuannya nanti kalau saat pengelasan tidak terhembus tekanan angin yang sisa dari kompresor. Dengan kondisi kompresor yang masih jalan seperti ini, kita las bagian ujung kapiler tersebut. Kita amankan manifolnya, kita las bagian ujung. Kita las seperti ini. Nanti ujungnya harus membentuk bulat seperti gotri. Oke, sudah. Setelah kita las, maka langkah selanjutnya kita cabut bagian kabel AC-nya ya, matikan kulkas. Sekarang untuk pengisian freon ya. Untuk pipa atau selang yang bagian tengah, selang bagian tengah ini masuk ke botol freon ya. Oke, kita pasang konektornya, lalu kita buka ke sini, ke kiri kita buka. Ini kondisi kompresor sedang dimatikan atau tidak hidup. Jika sudah terpasang dan dibuka untuk pipa freon, maka kita buang sedikit. Kenapa buang sedikit? Tujuannya angin atau udara yang biasa untuk membuang di sini dengan cara kita membuka bagian sebelah kanan. Tujuannya supaya di dalam selang ini murni terisi freon sebelum dikirim ke kompresor seperti ini. Nah, jika sudah, maka bagian yang kiri kita buka, arahnya ke kanan atau ke depan, kita buka sampai nanti arah jarumnya ke 60. Dengan 60 ini pengisian pertama. Untuk selanjutnya, jika sudah dihidupkan kurang dingin, bisa ditambahkan. Oke, kita buka seterusnya, kita buka dulu sampai 60. Ini agak lama ini menunggu, jadi harap bersabar. Dan untuk beberapa puluh menit dari tadi, sekarang sudah mencapai 60. Jadi kulkas siap dinyalakan seperti apa nanti. Oke guys, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan sampai lupa subscribe-nya. Sampai jumpa.